Halo kawan-kawan terkasih, saya Vincentius Andreas Santuri. Bersama-sama kita akan mempelajari jalan bahagia menurut Buddha. Bahagia. Setiap orang pasti ingin bahagia, tapi tidak semua orang mengerti apa itu bahagia. Beberapa mengandaikan bahagia itu dengan kondisi yang serba kelimpahan, serba sejahtera, atau mungkin tidak ada derita. Tetapi itu salah. Bahagia tidak pernah berhenti pada hal jasmania. Bahagia bisa juga mengandaikan tatanan rohania. Kalau Roma mengatakan bahagia itu ada dalam aktivitas manusia. Lalu, bagaimana Buddha mengartikan bahagia itu? Buddhisme lahir sekitar abad 6 sebelum Masehi. Aliran ini diyakini didirikan oleh Siddhartha Gautama yang telah mencapai puncak pencerahan dalam Indonesia. Aliran ini tersebar mayoritas daerah Asia, contohnya Myanmar, Thailand, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Aliran ini juga mulai berkembang dewasa ini di Eropa dan Amerika Serikat. Penyebarannya cukup mudah. Kenapa ya? Karena aliran ini lebih bersifat fleksibel, tidak terikat dogma tertentu, berbeda dengan aliran lainnya yang memiliki paham-paham tertentu untuk mencapai kebahagiaan. Begitu. Aliran Buddha sangat diminati banyak orang karena mudah berinfiltrasi dengan budaya-budaya setempat. Tapi ingat, perbedaan mendasar aliran Buddha dengan aliran kepercayaan lainnya adalah Buddha tidak pernah menunjukkan keesaan Sang Pencipta. Buddhisme menekankan aspek usaha manusia dalam mencapai pencapaian akan kebenaran. Sederhananya, kontemplasinya berupa askese dan meditasi yang keras. Dalam Buddha dikenal Dharma Cakra. Apa itu Dharma Cakra? Dharma Cakra adalah roda hukum yang menghukum ego, nafsu, dan kebencian. Buddha mengangkat pandangan ini karena ia melihat ada sebuah lingkaran setan dalam hidup manusia yang tidak akan terputus, namun tidak diketahui sebabnya. Ia ingin lingkaran setan ini dihapus. Oleh karena itu, dia menerapkan Dharma Cakra yang bertujuan untuk membantu manusia untuk lepas dari lingkaran setan ini. Ada 4 aliran luhur dalam Dharma Cakra. Sebutannya itu Catur Arya. Kira-kira Catur Arya itu apa sih? Pertama, dukkha. Dukkha itu mengandaikan bahwa setiap manusia pasti akan menderita dalam hidupnya. Kedua, dukkha samudaya. Manusia menderita karena memiliki rasa ingin memiliki, benci, dan juga egosentrisme. Ketiga, dukkha nirodha. Egosentrisme, individualisme, dan segala emosi negatif lainnya bisa dihapus, dibasmi, dan dihilangkan dalam diri manusia. Keempat, dukkha nirodha gamini patipada magga. Manusia bisa melepaskan diri dari penderitaannya dengan jalan tengah, atau sebutannya 8 jalan kebenaran. Selain itu, ada 2 terminologi kehidupan dalam Buddha,
yaitu anicca dan dukkha. Anicca berarti kesementaraan. Hal itu tampak dalam masa hidup manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kemudian meninggal nanti. Anicca terjadi akibat ketidaksanggupan manusia dalam mempercayai dirinya sebagai diri yang permanen, akibat tidak mengetahui sebab asal mula. Hal ini mengakibatkan dukkha, yang artinya penderitaan. Dukkha terjadi akibat proses yang terus bergerak dalam anicca. Dukkha dapat dilepas dengan cara proses pencerahan akal budi. Hal inilah yang mau dicapai dalam Buddha. Delapan jalan kebenaran itu antara lain: pertama, samaditthi, pengertian atau pandangan yang benar. Setiap orang perlu memandang segala situasi atau segala hal dengan baik adanya, bukan sesuatu yang negatif. Kedua, sama sankappa, bermotivasi yang benar. Dalam hal ini, emosi seorang perlu dikendalikan supaya motivasi tindakannya tidak mengarah kepada yang keliru. Ketiga, sama wacca, berbicara yang benar. Setiap orang perlu menjaga tutur katanya supaya tidak menyakiti orang lain. Keempat, sama kananta, bertindak yang benar. Setiap orang perlu mengarahkan tindakannya kepada kebaikan dan kebenaran. Kelima, sama ajiwa, mata pencaharian yang benar. Pekerjaan seseorang mengandaikan kebaikan bagi banyak orang, sehingga setiap orang perlu bekerja demi kebaikan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Keenam, sama wayanna, berusaha yang benar. Setiap usaha manusia hendaknya diarahkan kepada kebaikan dan kebenaran, dan juga menjauhi kejahatan. Ketujuh, sama sati, perhatian yang benar. Intensi utama dalam setiap perbuatan manusia hendaknya kebaikan itu sendiri, bukannya pada kejahatan. Kedelapan, sama samadhi, konsentrasi atau samadhi yang benar. Setiap orang perlu mengembangkan konsentrasinya demi mengarahkan dirinya kepada kebaikan, bukannya kejahatan. Dalam hal ini, meditasi adalah hal utama yang perlu diingat dan perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada persamaan antara Samkhya dan Buddha. Keduanya menekankan proses pencerahan akal budi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan. Namun juga ada perbedaannya. Samkhya mengakui konsep nirwana, sedangkan Buddha tidak. Alasannya karena Samkhya memegang teguh ajaran Weda dan Buddha tidak. Hal inilah yang membedakan antara Samkhya dan Buddha. Samkhya sebagai aliran teistik atau astika, sedangkan Buddha nastika atau ateistik. Sederhananya, bahagia menurut Buddha dicapai melalui proses pencerahan akal budi. Kesadaran yang termurnikan membantu seseorang untuk lepas bebas dari penderitaannya. Dampaknya, ia dapat menciptakan berbagai perbuatan baik, yakni dharma, sebagai karma yang baik dalam hidup. Nah, sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.